Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis atau listrik yang mengalir. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa kesetrum? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, mari kita mempelajari tentang listrik dinamis. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini untuk KD pengetahuan, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. KD untuk keterampilan, yaitu menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Memahami beda potensial, 2. Memahami pengertian kuat arus listrik, 3. Menghitung kuat arus listrik, 4. Memahami rangkaian listrik terbuka dan tertutup, 5. Memahami pemasangan ampermeter pada rangkaian, dan yang keenam, memahami cara membaca ampermeter. Kita belajar arus listrik yang kita analogkan dengan arus air. Di sini ada dua benda A dan benda B. Coba kita perhatikan, benda A mempunyai muatan positif atau proton lebih banyak daripada benda yang B. Dikatakan, benda A mempunyai potensial tinggi dan benda B mempunyai potensial rendah. Benda A dan benda B dihubungkan dengan penghantar yang terbuat dari konduktor. Kalian perhatikan apa yang terjadi? Nah, ada arus elektron dari benda B ke benda A. Kemudian ada arus listrik yang mengalir dari benda A ke benda B. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Sekarang kita pelajari tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam sebuah penghantar per satuan waktu. Atau secara matematis bisa dituliskan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere, kemudian Q muatan listrik yang satuannya kolom, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Kita tentukan syarat arus listrik supaya dapat mengalir pada suatu rangkaian. Di sini ada rangkaian terbuka, coba kalian perhatikan. Ada lampu, ada baterai, dan di sini adalah saklar. Dari ketiga komponen ini dihubungkan dengan kabel. Kalian perhatikan di sini adalah kutub positif baterai dan di sini adalah kutub negatif baterai. Kalau digambarkan secara skema untuk lampu, gambarnya seperti ini. Kemudian baterai untuk yang garis lebih panjang ini adalah kutub positif dan yang lebih pendek ini adalah kutub negatif. Kemudian di sini adalah saklar. Ada pertanyaan, mengapa lampunya tidak menyala? Kemudian kita jawab nanti ya ini ya. Sekarang kita lanjut ke rangkaian tertutup dulu. Apa bedanya dengan rangkaian yang terbuka tadi? Coba kalian perhatikan. Saklarnya akan tertutup dan yang terjadi lampunya menyala. Nah, ini adalah gambar untuk rangkaian tertutup. Mengapa lampunya menyala? Dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Bisa kalian jawab?
Ya, jawabannya adalah pada rangkaian tertutup. Sekarang kita lanjut untuk pengukuran kuat arus listrik. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Apa yang terjadi setelah saklarnya ditutup. Nah, lampunya menyala dan ada arus listrik yang mengalir. Ini ditunjukkan oleh jarum ampermeter yang bergerak. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri atau tidak bercabang. Nah, di sini gambarnya. Ini ampermeternya. Kita lanjut dengan cara membaca ampermeter. Coba kita perhatikan, kita pelajari dulu bagian-bagiannya sesuai dengan yang sudah ditunjuk oleh anak panah. Ada skala maksimum, di sini ada 2, yaitu 50 dan 100. Kita bisa menggunakan salah satu. Kemudian, skala yang ditunjuk oleh jarum. Jadi nanti kita bisa menggunakan skala yang atas atau yang bawah. Skala batas ukur, di sini ada 100 mA, 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere. Tinggal nanti mana yang kita gunakan. Coba kita perhatikan dulu. Nah, nilai yang terukur dalam pembacaan ampermeter dituliskan atau dirumuskan dengan nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum kali batas ukur. Nilai yang ditunjuk jarum di sini adalah 34, berarti yang ditunjuk adalah angka yang bawah. Kemudian nilai maksimumnya 100 kali batas ukurnya adalah 1, sehingga hasilnya sama dengan 0,34 ampere. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah ya? Nanti sambil dipelajari lagi. Untuk materi hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.